고민했어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Paramita dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 04024005. Jadi kali ini saya di sini ingin menjelaskan mengenai teknologi terbaru, yaitu belanja online dan pesan online kepada mama saya. Nah, saya di sini juga nggak cuma ngejelasin ke mama saya aja, tapi saya juga ngebuat analisis dari apa yang saya omongin sama mama saya nantinya. Maka untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan dari saya. Bu, ya, Ibu tahu kan sekarang tuh kan teknologi itu udah makin canggih ya. Sekarang tuh kita nggak perlu keluar rumah, barang tuh udah bisa datang ke rumah. Nah sekarang kan udah ada aplikasi online, dimana tuh kan aplikasi online itu bisa ngemudahin kita buat beli barang apa yang kita butuhin. Jadi tuh ibu nggak perlu repot-repot kayak misalnya ke tokonya langsung, apa ke Indomaret, Alfamart gitu kalau mau beli kebutuhan yang ibu pengen beli. Jadi tuh ibu tinggal cari aja di situs web aplikasi online. Kalau misalnya ibu mau beli barang-barang kayak misalnya mau beli sabun, nah itu tuh sekarang tuh di kayak teknologi makin canggih nih, sekarang tuh banyak aplikasi online yang dimana tuh ada TikTok, ada Shopee, ada Lazada, terus ada masih banyak lagi deh buat biar kita bisa beli barang secara online. Jadi tuh caranya gampang banget. Jadi ibu tinggal download aplikasi dulu kayak misalnya Shopee atau Tokopedia. Nah kalau misalnya ibu misalnya nyari sabun, nah ibu tinggal ketik aja tuh ibu misalnya mau beli sabun nih. Jadi tuh ibu buka aplikasinya, terus abis itu tinggal cari barang yang pengen ibu beli, misalnya kayak sabun ya. Terus ibu kalau udah milih barangnya kan bisa di atas ini kan ada keranjang. Nah ibu tinggal masukin ke keranjang aja. Habis itu pembayarannya itu ada banyak banget, ada kayak transfer bank, e-wallet ataupun COD. Nah kalau misalnya ibu nih kayak kalau misalnya bayar COD kan nanti abangnya datang baru bayar kan kita. Nah kalau misalnya transfer bank ini tuh cepet. Jadi kalau misalnya barangnya udah kita pesan kan nanti ada kayak kode bayarnya, ibu tinggal kode virtual akun aja, terus tuh barangnya udah kebayar sendiri. Jadi kalau misalnya ibu beli barangnya udah bayar, kan nggak perlu nungguin abang-abang COD kan, takutnya lagi nggak ada di rumah apa gimana, nanti abangnya datang malah nggak ada kitanya. Jadi langsung aja bayarnya online. Terus juga sekarang tuh keuntungan belanja online ini bisa praktis banget, terus juga ngemudahin apa yang kita butuhin. Dia hemat waktu, jadi kita nggak perlu keluar rumah. Terus juga banyak banget promo sama diskon. Kayak waktu itu kan ibu nyuruh Mita beli minyak yang beli 2 gratis 1. Nah itu tuh Mita dapet diskon dari Shopee. Nah sekarang tuh ibu tinggal pesan aja. Caranya kayak gini. Jadi ntar ibu nggak perlu, kalau mau mesen barang tuh ibu nggak perlu nungguin Mita dulu, kayak misalnya nyuruh Mita buat pesen online. Jadi tuh ibu bisa pesan sendiri kalau misalnya udah Mita ajarin kayak gini kan, gampang kan. Nah terus juga kalau pesan makanan online nih di aplikasi Shopee ataupun Grab itu kan udah ada lagi ya fiturnya. Jadi tuh kalau misalnya ibu lagi malas masak nih, ibu nggak perlu repot-repot. Jadi nah ibu jadi tinggalin aja, langsung pesen aja. Jadi kayak buka aplikasi misalnya GrabFood, apa enggak Shopee Food kan juga ada. Nah ibu tinggal pilih restoran aja, terus nyari menu makanannya. Kayak misalnya ibu nih pengen beli nasi goreng gondrong, nah ibu tinggal cari aja sini nasi goreng gondrong Haji Ridi gitu. Nah nanti abangnya udah ketemu drivernya, abangnya yang beli, nanti udah makanan ibu datang sendiri ke rumah gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet kan. Ibu juga sering tuh Mita GoFood. Nah kita kasih tahu kayak gini, kalau misalnya emang lagi nggak ada Mita di rumah, ibu bisa pesen GoFood sendiri gitu. Oh gitu caranya. Iya.
Terus kan kalau misalnya pesan makanan tuh kita nggak perlu repot-repot ya, kayak misalnya ibu mau masak nih, ya udah tinggal pesan online aja, nggak perlu beli apa-apa lagi. Kalau misalnya ibu yang pengen masak sendiri, ibu tinggal beli aja bahan-bahannya di aplikasi online. Berarti banyak lo bisa beli di mana-mana. Iya, banyak banget di sini. Nah, terus juga kalau misalnya ibu mau beli kayak waktu itu yang lebaran, kan terigu kita kan habis kan, ibu nyuruh pesan online. Nah, kan datangnya nggak nyampe 3 jam tuh. Nah, itu tuh Mita pakai fitur yang datang hari ini, jadi nggak perlu nunggu beberapa hari, jadi paketnya udah datang. Bisa cepet dong malangnya. Iya, bisa. Di sini tuh banyak banget. Nah, kalau misalnya ibu juga nih, kan pulsa listrik kan suka habis. Nah, ibu gampang, ibu tinggal aja pesan di Shopee. Shopee tuh juga ada kayak bisa beli pulsa listrik ataupun pulsa HP. Jadi tuh tinggal masukin aja nomor pulsanya berapa, baru bayar. Tinggal bayar kode virtual aja kalau ke bank. Udah gampang caranya kayak gitu. Berarti udah banyak kemajuannya gini ya? Iya, udah banyak. Jadi tuh ngegampangin. Jadi teknologi sekarang tuh mempermudah semuanya gitu. Nah, kalau misalnya itu kan ibu jadi bisa sendiri nih, pesan sendiri. Jadi ibu nggak perlu nungguin Mita buat pesen sendiri. Gitu caranya. Iya. Di TikTok kan ibu juga suka scroll TikTok kan. Nah, di TikTok tuh juga bisa tahu Bu pesennya. Caranya juga sama, caranya kayak gitu juga. Jadi sekarang tuh nggak perlu repot-repot deh keluar rumah, semuanya udah bisa beli online, apa-apa udah datang sendiri. Jadi tinggal nunggu barang aja. Iya. Enak kalau begitu. Iya, enak nih. Coba aja ibu lihat, ibu ada yang mau pesen barang nggak sih? Coba aja ibu lihat. Oh, ternyata gampang. Iya, gampang kan? Enak kita beli online aja lagi. Iya, beli aja online. Beli kaos kaki, beli sepatu, tinggal beli online. Iya, Gampang. gampang Perlu ke pasar. Beli aja online. Udah. Terima kasih banyak. Ya udah. Udah ngasih tahu. Iya. Nah, jadi di sini saya mau ngasih analisis dari video yang saya lakukan sama mama saya tentang penjelasan tentang teknologi terbaru dari pesan online dan belanja online. Jadi di dalam video itu saya pakai komunikasi verbal dan non verbal, di mana saya ini nyampaikan pesan dengan komunikasi verbal dengan bahasa yang saya gunakan, yaitu bahasa sehari-hari yang ada kayak kata umum, kayak misalnya tadi ada bahasa klik, pencet, terus ada kayak bahasa keranjang, terus juga ada pesan sama langsung pembayaran. Nah, itu kan bahasa-bahasa umum. Jadi tuh tujuan saya pakai bahasa-bahasa dalam kehidupan sehari-hari ini supaya mama saya bisa nerima pesan yang saya sampaikan ini dengan jelas. Jadi mama saya tuh nggak bingung sama apa yang saya jelasin ke mama saya tentang gimana caranya belanja online sama pesan online tadi. Terus juga di sini saya pakai komunikasi kinesik yang dimana hal ini tuh bertujuan supaya pesan yang saya sampaikan sama mama saya, kayak penjelasan yang saya jelasin ke mama saya ini bisa diterima dengan baik, dan mama saya juga bisa paham apa yang saya omongin. Jadi tuh tadi saya pakai kayak sebelum mulai ada senyum dulu, itu supaya mama saya ngerasa nyaman tentang apa yang saya sampaikannya. Mama saya bisa nerimanya juga, bisa kayak jelas gitu apa yang saya jelasin tadi. Terus juga saya pakai kontak mata ke mama saya untuk nyampein kalau misalnya pesan yang saya sampaikan ini tuh bener loh. Terus juga bisa memperkuat pesan yang saya sampaikan sama mama saya gitu. Jadi kalau misalnya saya ngomong kan otomatis kontak-kontakan mata sama mama saya. Jadi mama saya itu
kayak ngejelasinnya juga percaya diri. Nah, terus juga di situ saya juga pakai kayak gerakan tangan, gimana mama saya ini biar paham. Kayak misalnya tadi saya juga nyontohin sambil buka aplikasi online-nya juga, sambil ngasih tahu juga cara pesannya, kayak mencet-mencet HP, terus juga nge-scroll HP. Nah itu tuh biar apa yang saya jelasin ke mama saya ini bisa makin jelas, dan mama saya tuh bisa makin tahu gitu sama yang saya jelasin tadi. Terus juga mama saya ini ngegunain komunikasi kinesik, kayak mama saya itu ada nganggukin kepala. Nah itu tuh tandanya mama saya tuh paham sama apa yang saya jelasin tadi. Jadi mama saya juga tadi tuh kayak nanya, oh jadi caranya kayak gini, gampang ya. Nah itu tuh bikin mama saya ini kayak ada rasa tertarik gitu sama apa yang saya jelasin tadi. Terus mama saya juga ngerasa kalau misalnya dari apa yang saya jelasin tadi, mama saya ini jadi ngerasa kayak, oh caranya kayak gini, oh jadi kayak gini. Nah mama saya jadi tertantang buat mau nyoba nanti gitu, cara-cara yang udah saya jelasin tadi. Nah terus juga komunikasi verbal itu kan sama non verbal itu udah dijelasin dari saya ke mama saya. Terus mama saya juga ngasih respon sebaliknya ke saya, dari anggukan kepala, terus kayak senyum. Nah itu tuh masuk ke kinesik, ke komunikasi kinesik, yang artinya tuh mama saya tuh ngerespon apa yang saya sampaikan tadi. Nah mungkin itu aja sih dari analisis dialog saya sama saya tentang belanja online dan pesan online. Dari video itu juga kelihatan kalau misalnya mama saya ini emang beneran tertarik buat nyoba-nyoba kayak pesan-pesan online, kayak pesan makanan, terus juga pesan barang. Nah tadinya tuh kan mama saya sebelum saya kasih tahu, mama saya tuh jadi kayak kurang, jadi apa sih, masih awam gitu, kayak mama saya tuh belum akrab sama teknologi terbaru. Nah jadi tuh gunanya saya nyampein atau ngejelasin tentang penggunaan teknologi terbaru ini, saya harapnya juga mama saya kedepannya ini bisa tahu tentang teknologi-teknologi terbaru di masa ini. Terus juga mama saya tuh nggak ketinggalan zaman, jadi kan teknologi ini nggak mandang umur ya, jadi semua orang tuh bisa tahu gitu cara ngegunain teknologi terbaru. Nah mungkin itu aja dari penjelasan saya ke mama saya tentang belanja online dan pesan online. Terus juga itu juga ada analisis tentang dialog saya sama mama saya. Mungkin sekian, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going